Selamat datang di channel Belajar MIPA. Belajar MIPA, matematika dan IPA sangat menyenangkan. Klik like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik dari Belajar MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di kelas matematika. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi matematika kelas 4, bab pecahan. Subbab yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu membandingkan pecahan. Baiklah adik-adik, kita bisa mulai pembahasannya. Alhamdulillah, kita sudah menuju ke pembahasan dari bab pecahan, yaitu mengenai membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu sebenarnya tidak terlalu sulit, akan mudah apabila nilai penyebutnya itu sama, sehingga kita bisa langsung membandingkan nilai pembilangnya. Nanti ada yang kedua, jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sehingga akan didapatkan nilai pembilang yang baru, kemudian kita bandingkan nilai pembilang tersebut. Baiklah, kita bahas dulu yang nilai penyebutnya sama. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Bandingkan dua pecahan berikut, yaitu pecahan 2/4 dan pecahan 3/4. Dari sini sudah terlihat bahwasannya penyebut kedua pecahan ini adalah sama, yaitu 4, sehingga kita langsung membandingkan nilai pembilangnya. Ingat ya, pembilang yang atas ini 2 dan 3. 2 dan 3 kita bandingkan sehingga 2 itu lebih kecil dari 3. Maka pecahan 2/4 itu lebih kecil dari 3/4. Untuk lebih memantapkan konsep ini, kita bisa menuangkan dalam bentuk gambar. Kita buktikan ya. Kita memiliki persegi panjang. Satu bagian persegi panjang kita bagi menjadi 4 bagian. Untuk pecahan 2/4, maka bagian yang kita arsir ada 2 bagian. Gambar ini mewakili pecahan 2/4. Kemudian untuk pecahan 3/4, kita tuangkan juga dalam bentuk gambar ya. Saya memiliki persegi panjang, saya bagi menjadi 4 bagian, sama besar. Kemudian, karena pembilangnya itu bernilai 3, maka bagian yang saya arsir dari persegi panjang saya itu ada 3 bagian. Ini mewakili pecahan 3/4. Sudah jelas ya, dari gambar yang diarsir hanya 2. Jelas lebih kecil daripada yang diarsir 3 bagian dari 4 bagian keseluruhannya. Sudah terbukti dari gambar, kita hanya membandingkan nilai pembilang apabila penyebutnya sudah sama. Contoh yang kedua, 5/8
bandingkan dengan 2/8. Oh, ini dua pecahan memiliki nilai penyebut yang sama yaitu 8. Sehingga kita langsung membandingkan nilai pembilangnya 5 dan 2. Sudah jelas ya bahwa 5 itu lebih besar daripada 2. Maka pecahan 5/8 lebih besar daripada 2/8. Mudah ya adik-adik untuk pembahasan membandingkan pecahan pada saat nilai penyebutnya sama. Baik, kita menuju ke pembahasan yang kedua. Baiklah adik-adik, kita akan membahas mengenai membandingkan pecahan apabila nilai penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan nilai penyebut tersebut sehingga kita bandingkan pembilangnya. Jadi, jika penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. Dengan menyamakan penyebut, nanti kita akan mendapatkan nilai pembilang yang baru dan nilai pembilang tersebut yang kita bandingkan. Oke, kita langsung saja ya pada contoh soalnya. Misalkan seperti ini. Bandingkan pecahan 1/3 dan 2/4. Nah, kita perhatikan dulu nilai penyebutnya. Yang 1 3, yang 2 4. Pecahan pertama nilai penyebutnya 3, pecahan kedua nilai penyebutnya 4. Tidak sama. Kalau tidak sama berarti kita samakan. Nah, bagaimana caranya? Lagi-lagi harus ingat dong tabel perkalian dan pembagiannya. Untuk pembahasan kali ini kita kan masih belum membahas masalah KPK ya. Sebenarnya nilai KPK dari ini adalah untuk menyamakan penyebut. Tapi kita masih belum ke sana. Kita cari cara yang termudah saja untuk menyamakan kedua penyebut ini. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal mengalihkan kedua penyebut ini. 3 kali 4 hasilnya 12. Maka 1/3 12 kan jadinya. 3 dikalikan 4 menjadi 12. Supaya hasilnya itu senilai, maka pada saat penyebut kita kalikan 4, maka pembilang juga dikalikan 4. Berapa hasilnya? 1 kali 4 hasilnya 4. Seperti itu. Kemudian untuk yang pecahan kedua 2/4. Tadi sudah kita sepakati ya. Untuk menyamakan penyebut kita kalikan saja antara penyebut pecahan yang pertama dan pecahan yang kedua. Karena ini pecahan yang kedua, maka kita kalikan penyebut ini dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu kita kalikan dengan angka 3. Pada saat penyebut ini kita kalikan 3, maka pembilangnya juga kita kalikan 3. Hasilnya berapa? 4 kali 3 itu 12. 2 kali 3 itu adalah 6. Sehingga kita bisa mendapatkan dari bentuk pecahan 1/3 dan 2/4, kita mendapatkan pecahan yang senilai dengan pecahan ini dengan nilai penyebut yang sama yaitu 12. 1/3 menjadi 4/12. 2/4 menjadi 6/12. Nah, kalau kita sudah bisa mendapatkan nilai penyebut yang sama 12, bagaimana langkah selanjutnya? Kita bandingkan nilai pembilangnya. Sudah jelas ya?
4 dan 6. 4 lebih kecil daripada 6. Sehingga pecahan 4/12, saya ambil dari sini, itu lebih kecil dari pecahan 6/12. Atau 4/12 itu dari pecahan berapa? Asalnya 1/3 ya. 1/3 itu lebih kecil dari 2/4. Seperti ini ya adik-adik ya. Seperti ini. Kita amati dulu nilai penyebutnya samakah? Oh, tidak sama. Berarti kita samakan dengan cara apa? Pada pecahan A, kita kalikan penyebut A dengan B. Secara otomatis, pembilangnya harus kita kalikan dengan bilangan yang sama, menghasilkan 4/12. Begitu juga dengan pecahan yang kedua, yaitu 2/4. Kita kalikan penyebut dari pecahan yang kedua ini adalah 4, kita kalikan dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu 3. 4 kali 3. Pada saat penyebut ini kita kalikan 3, maka pembilang juga harus dikalikan 3. 6/12 hasilnya. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan nilai penyebut yang sama, kita bandingkan nilai pembilangnya. 4 kurang dari 6. Sehingga 4/12 lebih kecil dari 6/12. Atau bisa dikatakan bahwa 1/3 itu lebih kecil dari 2/4. Saya coba untuk soal yang kedua ya. Bandingkanlah kedua pecahan berikut. 1/2 dan 2/3. Oke, kita langsung bandingkan saja ya. Ini kedua penyebut tidak sama. Jika tidak sama, kita menyelesaikan satu pecahan dulu ya. Pecahan yang nomor 1 ini. 1/2. Untuk menyamakan penyebut, maka penyebut A dikalikan dengan penyebut pecahan yang kedua sama dengan 6. Pembilangnya juga dikalikan dengan bilangan yang sama dengan 3. Pecahan yang kedua kita selesaikan. 2/3. 2/3 untuk menyamakan penyebut, maka penyebut pecahan 2/3 yaitu 3 kita kalikan dengan penyebut pecahan yang pertama yaitu 2. Secara otomatis pembilang juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dikalikan 2. Maka menghasilkan 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Nah, kita sudah bisa mendapatkan hasil dari pecahan setengah, mendapatkan nilai pecahan lain yang senilai yaitu 3/6. Dari pecahan 2/3 kita mendapatkan pecahan yang senilai yaitu 4/6, yang mana pecahan pertama dan pecahan yang kedua ini sudah memiliki nilai penyebut yang sama, yaitu berapa? 6. 6. Langsung saja kita bandingkan nilai pembilangnya. 3 dan 4. 3 kurang dari 4. Betul? Sehingga 3/6
kurang dari 4/6. Atau bisa dikatakan dengan bentuk pecahan yang lain. Kita lihat yang di sini. Setengah kurang dari 2/3. Seperti ini pembahasannya. Kita samakan penyebutnya 6. Penyebut A dikalikan penyebut B. Hasilnya berapa? Pembilang A dikalikan bilangan yang sama. Pecahan yang kedua seperti itu juga. Penyebut B dikalikan dengan penyebut A. Hasilnya berapa ini? Otomatis pembilangnya dikalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebut itu sendiri, yaitu 2. 3 kurang dari 4, sehingga 3/6 kurang dari 4/6, atau 1/2 kurang dari 2/3. Demikianlah pembahasan mengenai membandingkan pecahan. Semoga bisa membantu adik-adik yang sedang belajar dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar selalu adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.